Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke sesi panel yang kedua kita. Dan untuk sesi panel kedua ini, kami mengundang Bapak Ginanjar Bahtiar dari Direktorat SD Kemendikbudristek dan juga Bapak Nurul Mahfudi dari Direktorat SMA Kemendikbudristek. Iya. Itu sungkem dulu, siap. Baik, terima kasih banyak kehadirannya dan juga kami ingin menyapa Bapak Nafis Hoirul Huda sebagai penanggung jawab Dapodik dari Setdijen Paudasmen. Sudah terhubung dengan kami, Bapak Nafis? Boleh cek soundnya, Pak Nafis? Sepertinya belum keluar suaranya. Masih mute sepertinya ya, Pak ya? Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Nafis. Karena terbatas waktu, Bapak-Bapak, terutama juga teman-teman kita nanti yang di daerah timur, mungkin kami berikan waktu kurang lebih 15 menit ya, untuk masing-masing narasumber kita. Namun sebelumnya mungkin dari Pak Fatur Rahman ada yang ingin disampaikan sedikit, Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Iva, Bapak Ibu sekalian, para peserta sosialisasi Yuknis THK 2024 dari 2023. Sesi kedua ini sesi yang kita harapkan lebih teknis gitu ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian memperhatikan hal-hal terkait dengan technical things yang akan disampaikan oleh para narasumber. Di sini ada Pak Nafis dari Setdijen Paudasmen yang mengawal Dapodik selama ini, dan ada Pak Ginanjar dan Pak Nurul dari SMP dan dari SMA dan dari Rektorat SD yang mengawal juga pelaksanaan dan perencanaan DAK Fisik tahun 2023 ini. Kami berharap sesi ini akan memberikan semacam pencerahan tentang detail-detail teknis yang perlu kita kita perhatikan oleh teman-teman di kabupaten maupun di provinsi. Kami persilakan Mbak Iva. Baik, terima kasih Bapak Fatur Rahman. Silakan Bapak Nafis untuk memberikan informasi mengenai verifikasi, validasi, dan pemutahiran Dapodik. Monggo Pak Nafis. Oke, terima kasih. Izin Pak Fatur, Bapak Ibu sekalian, pasti belum bisa bergabung di sana ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin tadi sudah cukup banyak hal yang sudah di-share ya di sesi sebelumnya. Ini mungkin di kesempatan kali ini saya coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendataan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan Dapodik. Dan mungkin khususnya terkait dengan persiapan kita untuk DAK 2024 ya. Dan tadi mungkin dari Bu Vivi juga sempat menyampaikan Dapodik ini sangat penting untuk hampir semua program di kementerian. Kita datanya kita ambil sumber satu-satunya kita ambil dari Dapodik ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini beberapa hal yang mungkin saya coba saya sampaikan dulu di awal. Jadi dalam rangka persiapan untuk DAK Fisik 2024, ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, periksa kembali isian data Dapodik semester genap di 2022-2023. Tadi juga mungkin sudah disampaikan di surat edaran itu ada cut off ya. Kita nanti tanggal 31 Maret kita akan ambil datanya, data dari Dapodik yang sudah Bapak Ibu di Satuan Pendidikan isi terkait dengan data siswa, data sekolah, sarana prasarana dan lain, itu akan kita ambil tanggal 31 Maret. Nah, itu akan kita coba hitung kira-kira kebutuhannya sekolah yang butuh
DAK fisik mana saja. Nah, ini terkait dengan isian data Dapodik yang saya sempat singgung ini. Yang pertama, coba periksa kembali data dari peserta didiknya. Pastikan lagi memang dia sudah masuk ke rombel yang tepat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian isian dari data sarana prasarananya, ya, isian data sarana prasarana ini kalau di DAK fisik bisa dibilang ini harus diupdate, harus dipastikan isiannya benar agar nanti waktu kita menghitung kebutuhan itu juga sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, data sarana prasarana ini ada beberapa hal ya Bapak Ibu yang pertama terkait dengan tanah, bangunan, kemudian ruang, alat-alatnya juga ini coba diupdatekan Dapodiknya. Kemudian yang ketiga terkait dengan rombongan belajar. Rombongan belajar ini tempatnya siswa-siswa kita ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini rombongan belajar juga jadi perhitungan kita juga untuk untuk menu-menu yang ada di DAK fisik. Kemudian tadi coba dicek lagi, kemudian perbarui kondisi bangunan, ruang, alat, hasil intervensi DAK fisik yang telah diberikan sebelumnya di Dapodik. Jadi kenapa ini kami ungkit Bapak Ibu, karena kita sudah mendapat sudah menjalankan DAK fisik sudah jauh sebelum 2024 ini, udah beberapa tahun lalu kita laksanakan. Tapi kadang saya juga agak merasa aneh dengan data yang setelah kita intervensi kok ternyata bangunan yang rusak malah tambah banyak gitu, atau ruangan yang rusak malah tambah banyak. Nah, ini atau mungkin alat-alat yang kemarin sudah kita intervensi, sudah kita kasih, tapi kok ternyata waktu kita cek kok sekolahnya masih nggak punya juga di situ. Nah, ini tolong perbarui kondisi datanya, update sesuai dengan hasil intervensinya. Kemudian upload berkas penilaian bangunan di PUPR gitu ya, dari PUPR ini oleh Satuan Pendidikan. Kemudian yang selanjutnya verifikasi berkas bangunan ini dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Oke. Nah, ini mungkin izin menyampaikan Bapak Ibu, sampai tanggal 16 Maret 2023, ini kami coba lihat datanya dari Januari, ini sudah ada 11.163 satuan pendidikan yang telah melakukan upload form penilaian PUPR, dengan total ada 31.000 berkas gitu ya Bapak Ibu, dan dari 31.000 berkas ini 5.800 berkas ini telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi kalau kita lihat dari jumlahnya saja ini baru 18% ya Bapak Ibu ya, baru 18% berkas yang di tahun ini sudah diupload dan sudah diverifikasi oleh teman-teman di Dinas. Nah, semenjak ada upload berkas di Dapodik, nah ini kita ada total sudah ada 79.000 satuan pendidikan yang sudah upload. Kemudian total berkasnya itu ada 258.000, dan untuk berkas yang sudah diverifikasi oleh teman-teman dinas ini ada di 154.000 berkas atau 59,55% berkas telah diverifikasi oleh dinas. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambaran data yang ada, berarti maksimal itu nanti cuma 79.000 satuan pendidikan yang bisa diusulkan untuk dapat rehab gitu ya di DAK fisik, tapi itu pun tergantung dari hasil verifikasi oleh teman-teman dinas juga gitu. Apakah verifikasinya itu diterima, apakah berkasnya memang sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, kalau kemarin kami coba lihat dari data, memang sempat kami temukan ada beberapa yang sudah di-approve sama dinas, sudah diverifikasi sama dinas, tapi waktu kita coba cek isiannya, ternyata yang di-upload
bukan sesuai dengan form yang kita harapkan gitu Bapak Ibu. Jadi ini juga kami ingatkan ke teman-teman di dinas juga, waktu memverifikasi tolong diperhatikan betul-betul, pastikan bangunan dan berkas yang diupload ini memang sesuai namanya. Kemudian isiannya juga memang sesuai dengan form PPR yang sudah kita sudah ada di surat edaran sebelumnya. Kemudian sudah ada tanda tangannya juga. Oke. Kemudian sebenarnya kalau di Dapodik untuk untuk perekaman data sarana prasarana ini kita bagi jadi 3 Bapak Ibu sebenarnya datanya. Yang pertama data terkait dengan tanah, kemudian ada data bangunan, yang ketiga ini ada data perekaman data ruang. Jadi di satuan pendidikan ini kami harapkan dapat mengecek kembali terhadap keterisian perekaman tanah, bangunan, ruang untuk persiapan penghitungan pengajuan DK fisik di 2024 lagi. Oke. Untuk penghitungan tanah ini mungkin untuk gambarannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau katakanlah ada sekolah dia punya 2 sertifikat tanah gitu ya, untuk pengisiannya mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau 3 dan seterusnya, atau katakanlah ternyata tanahnya lokasinya lokasinya terpisah gitu ya, ya silahkan diinputkan juga di Dapodiknya juga. Kemudian di isian tanah ini juga kami harapkan teman-teman di sekolah ini bisa mengisi formulir tanah ini diisi dengan lengkap gitu ya. Ada lintang bujurnya, kemudian di sini juga kita mau cek juga apakah tanahnya ini hak milik, sewa, pinjam atau bukan milik itu Bapak Ibu. Kemudian di sini yang sering miss di pengisian oleh teman-teman satuan pendidikan itu ada di ada di lahan tersedia. Nah, ini lahan tersedia ini asumsinya adalah lahan yang memang bisa dibangun gitu ya Bapak Ibu, untuk bisa dibangun nanti kalaupun Bapak Ibu dapat bantuan DAK fisik. Oke. Untuk data bangunan, nah ini bangunan ya sesuai dengan namanya bangunan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di ruangan itu pasti akan berdiri di dalam satu bangunan gitu. Jadi penginputan kita di Dapodik, kita mendata tanah, di atas tanah itu nanti ada bangunan A, B, C gitu ya. Kemudian di bangunan nanti ada berapa ruang, di ruangan di bangun tersebut nanti ada berapa lantai. Nah, ini kita mungkin gambaran denahnya mungkin bisa macam-macam, tapi mungkin untuk ilustrasi yang seperti samping, nah ini kita coba isikan bangunannya sesuai dengan bangunan yang memang tersedia di satuan pendidikan. Jadi kalau sesuai dengan ilustrasi di samping, ini ada bangunan yang tersedia, ini ada bangunan satu ini terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, dan WC. Kemudian bangunan kedua ini ada 4 ruang kelas, bangunan 3 ini ada ruang guru, tempat ibadah, ruang BK. Kemudian di yang nomor 4 ini katakanlah ini ada lahan tersedia di sekolah Bapak Ibu yang dari luasannya memang sudah cukup gitu ya. Kemudian tidak dimanfaatkan juga untuk lapangan katakanlah. Nah, itu bisa Bapak Ibu inputkan juga tadi sebagai lahan tersedia di tanah. Kemudian jadi ada isian juga untuk lapangan, lahan parkir juga. Kemudian jika bangunan 1, 2, dan bangunan 3 ini terhubung dengan atap kanopi sebagai ruang sirkulasi, tidak dapat dikatakan dia sebagai satu bangunan. Biasanya teman-teman di satuan pendidikan kadang bingung ya untuk mengidentifikasikan ini bangunannya itu sebenarnya satu bangunan atau 2 bangunan atau 3 bangunan. Karena mungkin ada penghubung antar bangunannya, yaitu ada ruang sirkulasinya. Oke. Jadi kalau di kami untuk pencatatan, kalau katakanlah dia berdiri di satu fondasi gitu ya, itu baru kita bisa katakan dia sebagai satu bangunan. Oke.
Ini apa namanya untuk gambaran di Dapodiknya. Oke. Kemudian data ruang, nah ini mungkin ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi katakanlah di satu bangunan ini ada berapa ruang, katakanlah ada satu bangunan dia punya 2 lantai, ya berarti nanti apa namanya untuk pencatatan lantainya juga dicatatkan di Dapodiknya. Bangunan ini ada di lantai berapa. Oke. Kemudian ada pencatatan ruang praktik juga. Ini mungkin Bapak Ibu nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa cek di panduan yang ada di surat edaran kemarin, atau Bapak Ibu bisa cek juga di web Dapo kami untuk ngecek apakah bagaimana cara untuk mengupdate data sarana prasarana di satuan pendidikan. Oke. Ini juga mungkin ada beberapa hal juga terkait dengan pencatatan hal lain di satuan pendidikan yang perlu kami infokan juga. Jadi ini terkait dengan pencatatan kamar mandi atau WC Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kemarin ada yang bingung ini kami nyatetnya itu per bilik atau per ruang atau kayak gimana gitu. Nah ini kami juga tambahkan ada sub ruang di toilet sekarang. Jadi katakanlah untuk memang yang Bapak Ibu toiletnya itu modelnya seperti ini, ada sub ruangan. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sub ruang di toilet. Jadi jenis ruangannya apa? Jenis ruangannya mungkin kamar mandi perempuan atau kamar mandi laki-laki gitu ya. Nah, itu nanti di bawah situ nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sub ruangnya ada berapa bilik. Oke. Nah, kalau katakanlah Bapak Ibu kamar mandinya atau toiletnya ini terdiri atas ruangan tersendiri, nah itu nih ilustrasi mungkin yang ada di samping, berarti Bapak Ibu juga nanti mencatatkannya juga nggak perlu dibuat sub ruang, tapi silahkan dicatat peruangan masing-masing. Oke. Untuk perekaman tingkat kerusakan di bangunan, ini untuk alurnya Bapak Ibu. Jadi kami kemarin di Dapodik juga sudah menyertakan form yang dari PUPR berupa Excel Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk membantu ya, untuk menjadi guideline katakanlah untuk Bapak Ibu ngisi atau mengukur kerusakan di satuan pendidikan. Nah ini untuk alurnya mungkin dari satuan pendidikan nanti apakah sudah punya penilaian bangunan atau belum. Kalau belum nanti bisa laporan ke dinas gitu ya, dinas PUPR maupun dinas pendidikan untuk bisa dilakukan penilaian. Kalau sudah silahkan nanti akan kita coba tanyakan apakah sudah diinput data bangunannya. Kalau sudah nanti silahkan diisi di Dapodiknya. Kalau belum silahkan diisi di Dapodiknya. Apakah sudah sinkron apa belum? Jadi data-data yang sudah diinputkan di Dapodik pastikan Bapak Ibu sinkron sebelum cut-off-nya Bapak Ibu. Walaupun memang di Dapodik ini kita bisa sinkron sepanjang semester, tapi mungkin ada beberapa tanggal yang memang di situ kita pakai datanya, kita ambil datanya untuk untuk perhitungan suatu program. Nah, setelah data Bapak Ibu sinkronkan, nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa cek di manajemen satuan pendidikan di SP Datadik, di input kerusakan bangunannya, kemudian di-upload berkas penilaian kerusakannya. Nanti dari teman-teman dinas pendidikan juga silahkan cek di di website manajemen pendataannya yang ada di dinas. Silahkan dicek di sana, verifikasi bangunannya apakah memang sudah sesuai apa belum. Kalau sudah sesuai silahkan ditandai sudah sesuai, kalau belum ya silahkan nanti diinfokan juga ke sekolah gitu ya, bahwa form yang di-upload ini masih belum sesuai dengan isian Dapodiknya. Oke. Nanti setelah itu Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa melakukan tarik data atau sinkronisasi untuk memastikan untuk ngecek kembali gitu ya datanya yang diisikan itu sudah ke-update juga di lokal atau belum. Oke. Jadi untuk form pengisian formnya, kemudian mungkin ini Bapak Ibu di satuan pendidikan juga mungkin udah cukup jelas ya.
Dan mungkin ini yang sedikit berbeda dengan tahun lalu. Untuk pengisian tingkat kerusakan ini kita tidak minta per komponen lagi, tapi kita coba minta simpulannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya apakah ruangan tersebut atau bangunan tersebut itu rusaknya berapa persen gitu ya. Nah ini nanti silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan hasil form yang sudah didapatkan gitu ya. Jadi kalau di sini isiannya 4%, kemudian tingkat kerusakannya ringan, ya silahkan diisikan sesuai dengan isian ini. Oke. Untuk berkasnya juga nanti Bapak Ibu bisa upload di sana di SP Datadik. Oke. Kemudian untuk ini yang sering terlewat juga ya Bapak Ibu ya, yang terkait dengan perekaman sarana prasarana ini salah satunya data sarana atau data alat. Nah ini kalau kami lihat keterisiannya memang banyak satuan pendidikan itu yang tidak mengisikan ya. Ini saya nggak tahu nih apakah satuan pendidikan ini memang dia tidak punya alat atau memang belum mengisi, karena di Dapodik ya kita cuma mencatat aja, tapi kalau Bapak Ibu tidak melaporkan, kita masih belum bisa mengidentifikasi apakah Bapak Ibu memang tidak punya atau tidak mengisi. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu yang saya yakin pasti di ruang kelas itu pasti sudah ada meja, kursi, silahkan diisi di alatnya. Pastikan di situ jumlah dan kelaikannya itu sudah sesuai juga, diupdatekan juga di Dapodiknya. Jadi harapannya nanti kita juga waktu mau melakukan penilaian kita bisa dapat penilaian yang lebih komprehensif. Oke. Ini untuk pengisian alatnya. Oke. Kemudian ini juga yang sering ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan penghapus bukuan sarana prasarana. Jadi penghapus bukuan sarana prasarana merupakan bagian pembebasan sarana prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian secara lebih operasional, penghapusan sarana prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Jadi ini untuk pencatatan penghapus bukuan di Dapodik, Bapak Ibu nanti bisa hapusnya itu di bangunan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di kita kalau Bapak Ibu perhatikan memang agak dipersulit gitu ya untuk melakukan penghapusan sarana prasarana di Dapodik karena yang pertama terkait dengan integritas datanya, ini kami sangat menghindari adanya kayaknya ini kemarin jumlah ruang kelasnya 10 tapi kok semester ini tiba-tiba jumlahnya tinggal 5 katakanlah. Nah ini sebenarnya kita coba terapkan validasinya di lokal, di aplikasi Dapodik lokal. Nah, tapi memang ada beberapa kondisi yang memang harus dilakukan penghapusan. Nah, ini kita coba coba tambahkan di fiturnya di penghapusan buku. Oke. Nah, untuk alasan-alasannya, nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada bencana, dibongkar, dipindah tangankan, disita, apakah ternyata di situ ada koreksi data. Nah ini silakan nanti Bapak Ibu pilih, tapi tolong diperhatikan ini apa yang Bapak Ibu isikan akan jadi pertanggungjawaban Bapak Ibu di sekolah juga. Oke. Nah ini beberapa hal yang sering ditanya juga, bagaimana jika terdapat kesalahan penginputan kondisi kerusakan bangunan. Yang pertama, jika satuan pendidikan ini telah berhasil menginput dan mengunggah berkas penilaian kerusakan dengan status disetujui oleh dinas, maka perlu dilakukan pembatalan pengajuan terlebih dahulu oleh dinas pendidikan melalui manajemen pendataan. Jadi katakanlah ini ada yang sudah upload tapi belum sudah upload tapi ternyata yang diupload itu salah dan ternyata teman-teman dinas ini udah terlanjur melakukan approval.
silahkan dibatalkan dulu approvalnya. Kemudian proses pembatalan verifikasi ini berlaku untuk semua bangunan di satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu batalkan satu, jadi ini sifat pembatalannya itu per sekolah ya Bapak Ibu, teman-teman di dinas. Jadi perhatikan banget sekolahnya yang sudah di verifikasi mana, silahkan dicatat dulu datanya untuk nanti mempermudah melakukan verifikasi ulang. Kemudian setelah pembatalan dilakukan oleh teman-teman di dinas, selanjutnya satuan pendidikan ini melakukan proses perekaman dan unggah ulang berkas penilaian kerusakan bangunan melalui manajemen SP yang di satuan pendidikan. Kemudian apa yang perlu satuan pendidikan lakukan jika menerima bantuan DAK fisik? Yang pasti jika ada satuan pendidikan adalah penerima DAK fisik 2020 sampai 2022, bahkan yang sebelumnya, pastikan data sarana dan prasarannya di aplikasi Dapodik ini sesuai dengan kondisi terbaru. Ya, jadi kalau kemarin sudah dapat ruang kelas baru, ada tambahan ruang kelas, silahkan itu diupdatekan juga ke Dapodik, ditambahkan ruang kelasnya. Penyesuaian dapat dilakukan dengan cara memperbaiki data isian sarana prasarana di aplikasi Dapodiknya. Kemudian bagaimana jika satuan pendidikan ini memerlukan bantuan pembangunan pagar? Apakah perlu dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik? Saat ini penginputan data pagar di aplikasi Dapodik ini memang belum tersedia, Bapak Ibu. Kemudian pengajuan pembangunan pagar dapat berkoordinasi melalui Dinas Pendidikan dan bantuan yang tersedia melalui APBD mungkin ya, karena setahu kami di DAK fisik juga kayaknya masih belum ada. Nah ini Bapak Ibu, katakanlah nanti Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin dicek terkait dengan Dapodik. Ini kita ada semacam FAQ-nya terkait dengan Dapodik. Bapak Ibu bisa akses link ini di bit.ly KB Dapodik gitu ya. Atau Bapak Ibu yang tergabung di Zoom maupun di YouTube nanti bisa scan QR yang tersedia. Kalau Bapak Ibu katakanlah masih ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan email ke kami melalui dapo@kemdikbud.go.id. Kemudian kami juga kalau katakanlah ada update tertentu terkait dengan pendataan, kami pasti update juga di web kami di dapo.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk informasi-informasi lain, update-update beberapa hal kita juga lakukan di Instagram kami, di medsos kami di Dapodik Official. Mungkin itu dari saya. Saya kembali lagi ke Mbak Iva ya tadi ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Nafis atas informasi yang diberikan. Mengingat pentingnya Pemda untuk melakukan verifikasi, validasi, dan terutama pemutakhiran Dapodik ini. Dan kita menghimbau untuk Pemda mengingat pentingnya Dapodik ini untuk mungkin dapat membantu para operator melalui fasilitasi operator Dapodik dalam melakukan pemutakhiran Dapodik ini. Dan tentunya Dapodik ini selain digunakan untuk DAK, ini juga untuk mendorong tingkat partisipasi, yang mana tingkat partisipasi ini juga tentunya sebagai salah satu indikator atau aspek yang dinilai dalam STM pendidikan. Baik, itu tadi mengenai Dapodik. Terima kasih banyak Pak Nafis. Mohon untuk tetap berada di Zoom ini ya Pak Nafis ya, karena setelah ini kita juga ada sesi tanya jawab. Dan selanjutnya kita akan ke Bapak Ginanjar Bahtiar dari Direktorat SD. Sebetulnya bagaimana sih Pak mengenai juknis DAK fisik terutama terkait dengan pendidikan dasar? Monggo Pak Ginanjar. Baik, terima kasih Kak Iva atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di daring maupun luring kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan juknis. Namun memang kami lebih fokus ke kendala-kendala baik perencanaan maupun pelaksanaan di DAK fisik ini. Bapak Ibu pengelola DAK di kabupaten maupun provinsi ataupun sekolah, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 20 Februari kemarin tahun 2023 memang sudah keluar terkait dengan juknis DAK fisik di tahun 2023. Tentu ini banyak yang bertanya,
apakah tidak ada juknis dalam bentuk Permendikbud. Nah, tahun ini bisa kami jelaskan bahwa semua aturan terkait dengan DAK fisik ada di Perpres nomor 15 tahun 2023. Artinya tidak ada lagi juknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemudian selanjutnya terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian, kami coba mengevaluasi beberapa permasalahan dan mungkin kami jelaskan sedikit solusi terkait dengan apa saja kendala yang ada di perencanaan maupun di pelaksanaan. Harapannya nanti di perencanaan tahun 2024 yang dilaksanakan dan bisa dilaksanakan sekarang, sudah bisa dilaksanakan oleh sekolah, dinas maupun stakeholder di daerah bisa lebih maksimal lagi, khususnya di bidang Dikdas SD, PAUD, PKPM maupun SMP. Next. Baik, yang pertama terkait dengan masalahan di Dapodik, Bapak Ibu sekalian, kami melihat seperti yang dijelaskan oleh Pak Nafis tadi bahwa di Dapodik sendiri memang banyak sekali kendalanya. Kami rangkum ke 5 kendala dan mudah-mudahan bisa diantisipasi khususnya oleh daerah, kabupaten, provinsi maupun oleh sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi proposal dalam bentuk manual atau di luar sistem dari Dapodik seperti yang dijelaskan oleh Pak Nafis tadi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nomor 1, 2, dan 3 ini perlu diantisipasi dengan cara daerah lebih meningkatkan kualitas data atau validitas data terkait dengan data kerusakan di Dapodik atau kebutuhan Sarpras Dapodik. Yang kedua, terkait dengan daerah yang belum maksimal melakukan verifikasi sarana prasarana, tercermin dari usulan daerah di tiap tahun, baik SD, SMP, PAUD maupun PKBM, masih banyak sekali persentase usulan yang ditolak. Artinya memang usulannya memang banyak, namun banyak sekali yang belum sesuai dengan standar atau memenuhi persyaratan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masih belum validnya data kebutuhan sekolah, dikarenakan terjadi beberapa kepentingan, misalkan akreditasi, penambahan jam mengajar tendik, dan penerimaan siswa di luar kapasitas ruang belajar. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu ada reframing terkait dengan pemaknaan kerusakan sarana Dapodik atau prasarana Dapodik. Karena Bapak Ibu sekalian, lebih baik nanti datanya apa adanya, terrecord dengan baik dan benar di Dapodik sebagai kerusakan, sehingga nanti bisa dibantu dengan kanal-kanal atau dari dana-dana misalkan DAK fisik di bidang pendidikan. Daripada nanti akreditasinya bagus, semuanya lengkap, tercatat bagus di Dapodik, namun ternyata kenyataannya di lapangan masih banyak sarana prasarana yang rusak ataupun belum lengkap. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir terkait dengan Dapodik, memang di beberapa daerah menu bakal di manajemen Dapodik dinas tidak bisa difungsikan, sehingga sekolah tidak bisa memperbaiki upload form kerusakan bangunan. Ini juga perlu diperhatikan oleh dinas agar dinas mengecek seluruh usulan yang sudah diupload atau disinkron oleh sekolah, sehingga nanti usulannya tidak gagal atau tidak fail pada masa penilaian di tingkat kementerian. Itu mungkin terkait dengan data Dapodik. Jadi memang hulu datanya memang semuanya melalui Dapodik yang penginputannya di tingkat sekolah masih bisa dilaksanakan atau berjalan maksimal tanggal 31 Maret jam 23.59 tahun 2023. Kemudian yang kedua terkait PUPR Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Nafis tadi bahwa sebagian daerah kesulitan berkoordinasi dengan dinas PUPR. Kami di Kemendikbud di bawah leading sektor Biro Perencanaan memang selalu mengupayakan kepada daerah agar koordinasi, konsolidasi antar SKPD terus berjalan dengan baik. Karena keberhasilan pendanaan atau perencanaan DAK ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan, sekolah, Bapeda, dan PUTR di daerah, khususnya terkait dengan pemenuhan form PUPR. Kemudian kedua, kelengkapan keabsahan form PUPR, memang ini perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan judul form PUPR-nya, yang harus jelas, tidak hanya memuat gedung, tapi juga ruangnya memuat ruang apa, karena seperti yang dijelaskan Pak Nafis tadi, bahwa form PUPR itu merecord gedung yang dalam ruang-ruang, yang kerusakannya bisa berbeda.
Kemudian kedua terkait kerusakannya. Yang ketiga terkait dengan keabsahan tanda tangan baik dari Dinas Pendidikan maupun PUPR yang terkait dengan denah. Ini juga banyak usulan yang masih banyak denahnya belum lengkap berdasarkan evaluasi tahun kemarin. Kemudian konsep tuntasan ini menjadi main menu atau topik utama di kami, bahwa seluruh sekolah harus menerapkan konsep penuntasan dalam melaksanakan DAK ini. Artinya masih terdapat pembagian dan pemetaan lokus sehingga konsep penuntasan tidak terpenuhi. Ini juga biasanya di beberapa dinas, Bapak Ibu sekalian, indikasinya pada saat URK atau sinkron biasanya mulai menggeser-geser menu yang ada di situs sekolah karena tidak validan data di Dapodik. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan harga sentuhan atau unit cost. Ini juga menjadi menurut kami pintu awal agar pelaksanaan di tahun setelahnya atau tahun next begitu ya, bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena kesalahan penentuan unit cost pada saat RK maupun pada saat perencanaan, maksud kami, ini akan berakibat pada permasalahan pelaksanaan. Misalkan penentuan unit cost pada saat penyusunan RK tidak dihitung benar RAB-nya, sehingga pada saat pelaksanaan banyak daerah atau beberapa daerah mengalami kendala pada saat melawan kontrak sehingga gagal kontrak dan sebagainya. Kemudian terakhir, ini juga tidak kalah penting dari 3 atau 4 permasalahan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan manajemen perencanaan daerah. Harapan kami di daerah, karena ada rotasi dan mutasi pengelola DAK di daerah, kabupaten maupun provinsi, harapannya tim teknis tetap mengawal DAK ini dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Terakhir, tidak optimalnya koordinasi antara pengelola DAK di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan DAK fisik. Jadi Bapak Ibu, daerah yang DAK fisiknya bagus begitu ya, terrecord dengan baik di Dapodik, itu adalah indikasi sebenarnya koordinasi SKPD-nya berjalan dengan baik, baik Bapeda, Dinas Pendidikan, kemudian sekolah, maupun Dinas PUTR kalau di daerah. Next, setelahnya, nah setidaknya Bapak Ibu sekalian, ada 8 permasalahan yang kami record berdasarkan pelaksanaan tahun kemarin. Yang pertama, terlambatnya pengesahan DPA di daerah, sehingga waktu itu perencanaan sudah mulai men-share draft Perpres agar daerah mulai melakukan persiapan. Kemudian terlambatnya pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa di daerah, ini juga mengikat atau berkaitan dengan yang ketiga, terkait dengan pelaksanaan metode swakelola dalam setiap tipe yang di daerah masih mengalami kegamangan, sehingga tadi dijelaskan oleh Pak Herdi, mudah-mudahan bisa mengurangi kegamangan tersebut. Yang keempat, terjadi gagal kontrak dan gagal salur, ini juga imbas dari tidak maksimalnya perencanaan di daerah. Yang keempat, proses review APIP yang belum standar di semua daerah. Bapak Ibu, informasi yang bisa kami sampaikan, review APIP ini terdapat dalam Perdirjen nomor 3 tahun 2020 tentang panduan review laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK fisik. Sehingga harapannya seperti yang dijelaskan Pak Bambang tadi, bahwa ada tingkat kepercayaan terbatas begitu ya, keyakinan terbatas agar pelaksanaan DAK di daerah bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian tidak memperhatikan kelengkapan bangunan, aksesibilitas dan sanitasi. Nanti kami contohkan bagaimana seharusnya daerah memperhatikan aksesibilitas dan sanitasi untuk difabel dan gender. Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah tertuang semua di Perpres nomor 15 tahun 2023. Kemudian spesifikasi bangunan tidak sesuai juknis. Jadi mohon sekali Bapak Ibu sekalian, di juknis sudah jelaskan baik standarnya, contoh-contohnya maupun ketentuannya. Di juknis Perpres nomor 15, kami juga menilai sudah sangat lengkap, baik dari perencanaan, pelaksanaan, guidance, sampai ke ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi daerah. Dan terakhir, pengawasan dari stakeholder terkait yang masih kurang optimal. Bapak Ibu, DAK ini adalah data perimbangan data transfer daerah, dana transfer daerah yang perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya ada di daerah. Sehingga semakin itu optimal,
maka bisa menjadi nilai positif untuk daerah itu sendiri. Nah, next, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kami coba memberikan contoh hasil pelaksanaan DAK fisik tahun 2022. Di sebelah kiri di daerah A, ini di ruang kelas rehab begitu atau pembangunan, mebelnya bagus dengan standar yang sesuai dengan juknis menurut kami. Tetapi di sebelah kanan kami melihat mebelnya hanya 5 meja dengan ada kursi 10 kursi. Nah, ini yang menurut kami sudah sangat tidak sesuai dengan juknis karena satu ruang kelas diisi hanya 5 meja siswa. Tentu ini yang seharusnya diperbaiki oleh pelaksana di daerah baik secara swaklola maupun secara kontraktual. Kemudian ini contoh kedua. Next, ini ada contoh hasil pembangunan toilet atau jamban Bapak Ibu sekalian. Kami paham di daerah memang ada disparitas atau ada perbedaan Bapak Ibu terkait dengan hasil baik rehab maupun pembangunan fisik. Khususnya memang kami lihat yang paling banyak ada di toilet, baik SD, SMP, PAUD maupun di PKBM. Di daerah A dengan standar yang sama bisa seperti ini Bapak Ibu sekalian, sedangkan di daerah B ya keadaannya seperti yang terlihat di gambar B. Nah, ini menurut kami yang perlu ditingkatkan atau perlu diawasi terus oleh dinas khususnya dalam pelaksanaannya, baik dilaksanakan secara kontraktual maupun dilaksanakan secara swaklola. Kemudian next, ini adalah perbandingan pembangunan toilet atau jamban beserta sanitasinya. Di sebelah kiri, ini ada 4 atau 5 lokus atau 5 bilik begitu, yang hasilnya cukup rapi dan kami lihat finishingnya cukup bagus. Sedangkan di daerah B, ini sangat tidak standar Bapak Ibu. Jadi ada urinoir tapi hanya 1, dan di bawah itu ini menurut kami ya jauh dari kata terstandar dan baik. Dan di daerah B ini kami lihat sanitasi ini pun juga tidak sesuai dengan apa yang tercatat dan dipandu di dalam juknis yang ada. Harapannya Bapak Ibu untuk pembangunan toilet ini semakin mengikuti juknis, karena toilet ini sebenarnya bukan hanya untuk membangun toiletnya saja, tetapi membangun sistem sanitasinya, dan itu sudah dituangkan di dalam juknis Perpres nomor 15 tahun 2023. Next, kami contohkan, kami ambil sedikit terkait dengan contoh gambar ukuran toilet dan jamban Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk menu yang lainnya, baik toilet, ruang kelas, perpus dan sebagainya ada di juknis. Tapi kami contohkan Bapak Ibu, untuk toilet jamban sebenarnya untuk SMP ada 5 bilik, untuk 3 perempuan, kemudian 2 untuk laki-laki. Sedangkan untuk toilet yang di SD Bapak Ibu ada 4 bilik, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, yang 2 diantaranya untuk penyandang disabilitas. Dan di Danah pun juga sudah diberikan contoh Bapak Ibu bagaimana membangun sistem sanitasinya, baik dari jarak septic tank, sumber air bersih, kemudian penyediaan sumur resapan, bagaimana alur untuk ke saluran pembuangan begitu. Dan silahkan Bapak Ibu pelajari juknisnya yang sudah terbit di tanggal 20 Februari tadi. Kemudian terakhir dari kami terkait dengan pelaksanaan pekerjaan aksesibilitas bangunan. Bapak Ibu perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan rehab DAK perlu ada memperhatikan aksesibilitas dan sanitasi. Jadi yang kami lihat di perencanaan rehab dan pembangunan sanitasi pendidikan, satuan pendidikan untuk memudahkan penyandang disabilitas di sekolah, fasilitas yang perlu disediakan pada setiap sekolah meliputi 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pemasangan jalur pemandu berupa upin pengarah guiding block. Yang kedua, tangga landai. Dan yang ketiga, pegangan rambat. Bapak Ibu, yang sering sekali tidak ada di hasil pembangunan maupun rehabilitasi adalah terkait dengan tangga landai atau rem. Ini yang sering sekali tidak ada. Jadi jika ada perbedaan ketinggian, maka wajib di situ dibangun atau dibuat untuk tangga landai sebagai sarana prasarana untuk penyandang disabilitas. Ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua,
persyaratan teknis kerjaan aksesibilitas untuk memudahkan pengguna penyandang disabilitas bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung. Nah, terkait dengan persyaratan lain Bapak Ibu sekalian, bagaimana membuat plakat, bagaimana kemudian harus ada guidance untuk untuk titik kumpul begitu atau rambu-rambu aman bencana, silahkan Bapak Ibu sekalian dilihat, dipelajari di dalam Juknis di Perpres nomor 15 tahun 2023. Setidaknya itu yang ingin kami sampaikan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan DAK tahun 2022 dan mudah-mudahan DAK 2023 lebih baik, begitupun perencanaan di tahun 2024. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ginanjar atas informasinya. Baik, kalau tadi kami tangkap bahwa validitas ini penting ya, jangan sampai hanya untuk kepentingan misalkan akreditasi, jadi sekolah ini menilainya bagus, padahal ternyata masih ada banyak kerusakan. Justru ini menjadi rugi sendiri karena tidak bisa mendapatkan intervensi-intervensi yang dibutuhkan. Itu yang saya tangkap tadi dari terkait dengan pendidikan dasar. Selebihnya tadi mengenai detail teknis, nanti tentunya dalam paparan akan kami siapkan dan akan kami sampaikan tautannya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan materi terakhir kita, pertanyaan terakhir terkait dengan juknis DAK fisik di pendidikan menengah. Nah, ini bagaimana Pak Nurul Mahfudi mengenai pendidikan menengah itu sendiri? Monggo Pak. Monggo. Terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Fatur. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, baik provinsi, kabupaten, ya. Untuk jenjang pendidikan menengah, saya mewakili teman-teman dari SMK, SMA, dan SLB, PMPK. Mohon izin mungkin bisa di-share di paparannya. Yang pertama, mungkin saya tidak akan terlalu detail membahas untuk spesifikasi teknis ataupun yang lainnya, Bapak Ibu ya, karena di juknis juga sudah dijelaskan baik untuk masing-masing subbidang SMA, SMA, SMK, SLB ataupun SKB ya, di situ sudah dijelaskan. Untuk menu baru 3 bidang di jenjang menengah ini adalah yang USB ya Bapak Ibu. Kalau dilihat kan USB karakteristik jenjangnya masing-masing berbeda, sehingga kami tiap jenjangnya SMA, SMK, SPMPK atau SLB ini memang dibagikan dan sudah kami rinci masing-masing bangunan apa saja yang dibangun lewat USB ini ya, baik itu di jenjang SMA, SMK maupun PMPK atau SLB. Baik, terkait dengan hal-hal yang lainnya, mungkin langsung saja ke tadi yang 2 slide terakhir, Mas. Karena tadi juga sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Ginanjar untuk jenjang dasar ya. Mungkin karena waktunya juga cukup pendek, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa merinci, mempelajari tersendiri untuk di lampiran juknisnya untuk jenjang SMA, SMK, dan PMPK. Slide terakhir yang terkait dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu di Pemda. Yang pertama adalah terkait dengan regulasi itu sendiri ya. Kita tahu dana alokasi khusus ini kan menjadi dana perimbangan, dan disampaikan juga Pak Ginanjar. Regulasinya dari kami di Kemdikbud sendiri terkait petunjuk teknis, di situ terkait dengan spek teknisnya dan lainnya. Kalau di Kementerian Keuangan mungkin lebih ke penyalurannya. Kami mohon mungkin mengingatkan kembali baik itu terkait dengan tanggal untuk penyaluran tahap 1, tahap 2, tahap 3 mulai bulan Juli di PMK 198 terkait dengan pengadaan barang jasanya untuk yang swaklola, ada LKPP nomor 3 juga sudah diturunkan, ada peraturan deputi nomor 2 ya, untuk turunan dari LKPP, dan juga ada mungkin
aturan di daerah Bapak Ibu sendiri terkait dengan SIPD ya. Jadi mungkin perlu dikenali bahwa juknisnya ini cukup banyak dan Bapak Ibu di daerah juga harus mempelajari itu karena Bapak Ibu juga selaku pelaksana. Yang kedua, ada penetapan target output dan kegiatan, lokasi kegiatan untuk DAK ini juga tertuang di DAK yang mungkin kita sama-sama tahu kita susun di akhir tahun ini menjadi pegangan bersama. Ini karena direncanakan 1 tahun sebelumnya juga proses perencanaannya cukup lama. Mari kita patuhi bersama RK yang sudah disusun dengan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga terkait dengan terkait dengan DPU di masing-masing BPD-nya. Kita tahu juga ini menjadi syarat yang harus disampaikan, walaupun mungkin ada tadi disampaikan oleh Pak Bambang, ini menjadi di BPKAD dan seterusnya. Yang keempat terkait dengan penyesuaian kegiatan DAK dengan subkegiatan terkait untuk pemetaan kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur ini di SIPD masing-masing daerah. Ini kadang juga sering terhambat di masing-masing daerah baru diikut dan seterusnya karena mungkin ada penyesuaian dari Dagri. Yang berikutnya adalah juga laporan tahun sebelumnya. Ini menjadi syarat untuk penginputan nanti di OSPA Bapak Ibu ya. Ini dan yang berikutnya juga adalah terkait dengan jadwal dan pelaksanaan. Kami berharap Bapak Ibu di masing-masing dinas memiliki menyusun jadwal ini karena bagaimanapun ketika tahap 1 maksimal dan disampaikan 21 Juli harusnya bisa ditarik mundur jadwalnya kira-kira harus melaksanakan kontrak kapan ya, termasuk juga mungkin pelaksanaan lelang ataupun ekartnya seperti apa dan lain-lain halnya. Ini harusnya sudah disusun dari awal-awal tahun tergantung dari metode kerja yang Bapak Ibu pilih baik swakelola maupun kontraktual ya. Lanjut. Tadi juga sudah disampaikan ini terkait dengan sinergi dan koordinasi ya. Kalau di pusat ini Bapak Ibu sering koordinasi dengan teman-teman di Bappenas, teman-teman di Kementerian Keuangan dan KPP salah satunya ini yang bisa kami lakukan. Tetapi kalau Bapak Ibu yang ada di daerah mungkin yang pertama terkait dengan sinergi koordinasi ini ada antara lain Bapeda ya. Ini terkait dengan untuk pengusulan ya. Pengusulan kita tahu melalui aplikasi Kresna biasanya user dan untuk pengusulan dibagikan oleh ke UPD masing-masing daerah. Ini kan menjadi kadang koordinasinya agak susah ya. Ini menjadi salah satu poin penting termasuk untuk nanti pengusulan koordinasi dengan Bapeda sesuai dengan daerah masing-masing. Yang kedua terkait dengan institusi atau PD yaitu badan yang menangani aset ataupun keuangan di daerah masing-masing atau BPKAD. Ini terkait dengan nanti untuk memenuhi syarat mekanisme penyaluran ya, syarat teknis apa saja yang perlu dipenuhi ya, karena biasanya ada juga pemerintah daerah yang mensyaratkan harus semua OPD bersamaan ya, termasuk juga saat review oleh inspektorat atau APD di masing-masing daerah baru bisa dilakukan. Ini kan juga hal-hal seperti ini belum menjadi perhatian Bapak Ibu di lingkungan Pemda. Berikutnya juga untuk unit layanan pengadaan di tempat Bapak Ibu masing-masing, karena bagaimanapun baik yang terutama yang kontraktual ataupun ya, ataupun yang swakelola juga perlu dilibatkan dalam unit layanan pengadaan barang jasa ya. Berikutnya mungkin pihak ketiga pemenang atau pelaksana kontrak ini terutama untuk Bapak Ibu yang memilih kontraktual ini perlu dikoordinasikan dengan syarat-syarat kontrak terkait hal-hal yang dipenuhi, karena kami melihat biasanya yang memilih kontrak ini di menjelang kata untuk penyaluran biasanya baru dipenuhi syarat-syarat kontrak ini.
Berikutnya juga sekolah penerima ataupun komite ya, ini terkait dengan sosialisasi kebijakan ataupun mungkin terkait dengan Bapak Ibu yang ada di dinas ketika memilih metode swab lola ataupun yang lainnya ya. Mungkin yang belum tercantum di sini adalah dinas PUPR ya, dinas PUPR setempat juga perlu diskusi koordinasi terkait dengan analisis tingkat kerusakan, di mana itu menjadi salah satunya pengesahan dari analisis kerusakan hasil asesmen kerusakan di masing-masing sekolah sebagai salah satu syarat terutama untuk sekolah yang mengajukan rehabilitasi. Baik, mungkin dari jenjang pendidikan menengah seperti itu Mbak Iva, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bila kita boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nurul atas informasi yang diberikan kepada kita semua di sini, terutama untuk Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Dan kita memiliki 3 pertanyaan dari rekan-rekan di Pemda. Yang pertama dari Sumba, untuk form PUPR, apakah dibuatkan untuk seluruh bangunan termasuk yang tidak rusak atau rusak ringan? Atau hanya dibuatkan khusus untuk bangunan yang mau diusulkan rehabnya saja, yang mengalami rusak sedang atau berat? Begitu, mungkin ini pertanyaannya bisa ke siapa saja, mungkin yang bisa menjawab nanti ditambahkan oleh narasumber lain. Monggo. Izin jawab Pak Ketua dan Bapak Ibu terkait dengan form PUPR. Apakah seluruh gedung ruang harus ada form PUPR-nya atau hanya ruang yang rusak saja yang ada dilengkapi form PUPR-nya? Bapak Ibu yang di daerah posisikan bahwa form PUPR sebenarnya adalah dokumen pelengkap untuk menu rehabilitasi yang ada di DAK melalui pengajuan di Dapodik, sehingga form PUPR itu dibutuhkan hanya untuk bangunan yang ingin dinyatakan rusak. Rusaknya sebenarnya rusak minimal sedang kalau di Juknis. Jadi form PUPR namanya juga form kerusakan PUPR. Jadi untuk merecord kerusakan yang kemudian nilai itu menjadi nilai koreksi terhadap nilai kerusakan yang diinputkan oleh operator sekolah di SPDP Dapodik. Mungkin itu Kak. Baik, jadi intinya ketika jadi kerusakan dan itu butuh assessment begitu ya Pak ya, butuh dinilai, di situ dibutuhkan form PUPR, dan form PUPR ini dibutuhkan update juga untuk melihat kondisi yang ada. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Fatur atau Pak Nurul mungkin? Ya, memang tadi sudah disampaikan format ini sebenarnya kita kalau bisa teman-teman Pemda melakukannya secara rutin setiap saat, mungkin setiap tahun, mungkin tahun ini bisa 20% sekolah, tahun depan tambah lagi 20% dan sebagainya. Artinya bahwa itu tidak menjadi mekanisme rutin, tidak hanya karena ada usulan untuk DLK, tetapi ini menjadi bagian dari pencatatan kita, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan ini untuk selain DAK gitu, untuk PBB dan sebagainya. Artinya ini kita harapkan menjadi mekanisme yang selalu dilakukan oleh teman-teman di daerah, tidak hanya karena mau ada bantuan gitu. Itu mungkin sebagai gambar kita ingin menjadi mekanisme rutin yang dilakukan oleh teman-teman Pemda. Baik, berarti didorong ya Pak ya untuk selalu melakukan asesmen ini melalui form PUPR. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Nafis mengenai hal ini? Iya, jadi mungkin untuk penginputan form saat ini kan memang di Dapodik itu kita masih belum membatasi ya bangunan yang kondisinya seperti apa yang harus di-upload formnya. Jadi ini mungkin bisa disesuaikan juga dengan kemampuan di daerah. Saya yakin juga mungkin tidak mungkin bisa langsung selesai semua bangunan itu dinilai dan keluar formnya. Jadi mungkin dari teman-teman di dinas bisa membuat skala prioritas ya, mana yang akan dituntaskan dulu, silakan dibicarakan dengan teman-teman di PUPR untuk melakukan penilaian.
Jadi untuk bangunan-bangunan yang tingkat kerusakannya itu ringan atau bahkan baik gitu ya, itu sebenarnya tidak wajib di-uploadkan formnya. Kemudian memang di SP Datadik juga untuk penginputan kondisi bangunan itu kalau memang tidak ada formnya, belum ada formnya pun itu bisa diinputkan juga sebenarnya. Jadi nanti ketika sudah ada formnya baru Bapak Ibu uploadkan, itu juga sebenarnya nggak masalah kalau di Dapodik ya. Baik, terima kasih banyak Pak Nafis atas informasinya terkait form PUPR ini di Dapodik. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua dari Faisal Abda Alif. Ingin menanyakan apabila anggaran waktu realisasi hanya mencukupi untuk kegiatan konstruksi atau fisik dan untuk mebeler masih kurang, sebaiknya bagaimana? Mungkin dari Pak Dorol dulu mungkin yang ingin menjawab. Di Perpres memang difokuskan untuk yang konstruksi, walaupun dari Mebler masih kurang ditambahkan lewat APBD-nya, mungkin itu. Baik, ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Fatur? Ini sebabnya kami berharap teman-teman melakukan semacam verifikasi dan klarifikasi pada saat setelah pengusulan dan menuju fase yang sinkron dan fase eksan. Di situ kan kelawan, jadi ternyata nih itu kurang pada saat sinkron dan efek itu didiskusikan terhadap nasional kita berikan. Artinya memang tadi tidak sempat ya seperti yang disebutkan Pak Nurul, tapi sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian pada saat setelah mengusulkan dilakukan verifikasi lagi ke lapangan. Apakah memang ini cukup seperti ini atau memang ada pengecualian untuk daerah tertentu. Mungkin itu sebagai jawaban. Terima kasih. Baik, cukup jelas. Sepertinya untuk pertanyaan terkait ini, dan pertanyaan terakhir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Apakah diperbolehkan form kerusakan ditandatangani oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR? Cuman itu saja pertanyaannya. Mungkin siapa yang ingin jawab? Ya, Mas Ginanjar, silakan. Baik, izin menjawab Bapak Ibu. Siapa yang harus menandatangani form PUPR? Jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa keabsahan form PUPR itu dilihat dari 4 klaster atau 4 penilaian. Yang pertama dari judul, kesesuaian judul, kedua terkait dengan kerusakan, yang ketiga terkait dengan siapa yang menangani atau keabsahan, yang keempat terkait dengan data bangunan atau gedung yang isinya adalah ruang-ruang. Apakah jika yang menandatangani hanya taksi atau kabitnya begitu, itu sudah absah. Nah, sebenarnya nanti ada atas nama kadis. Jadi memang Bapak Ibu sekalian bisa atas nama kadis dengan oleh pejabat kabit atau taksi, namun tetap atas nama kadis. Kenapa kami menyatakan harus mengetahui kadis? Karena form PUPR ini sebenarnya tidak hanya memuat tingkat kerusakan saja, tapi juga nanti akan menjadi perhitungan dalam hal nanti penentuan unit cost. Karena yang rusaknya nanti 45% tentu berbeda dengan rusaknya 65%. Sehingga nanti dokumen ini dianggap sah atau absah jika ada dua pihak menandatangani dan jangan lupa Bapak Ibu dicap atau stempel dinas, baik dinas pendidikan maupun oleh dinas PUTR atau daerah. Sedangkan untuk surveyor tidak perlu dicap begitu, yang penting tanda tangan dan dipastikan yang mensurvey adalah civil engineer atau orang yang mempunyai dasar pengetahuan tentang sipil. Mungkin itu Kak. Iya, baik, terima kasih banyak, cukup lengkap informasi yang diberikan mengenai penandatanganan form ini. Dan mungkin sebelum kita menutup sesi panel kedua ini, apakah dari Pak Nafis ada highlight mungkin yang perlu disampaikan ke Pemda supaya Pemda ini aware dan fokus begitu ketika melakukan pemutahiran Dapodik ataupun mungkin informasi seputar Dapodik lainnya. Monggo Pak Nafis. Ya, terima kasih. Jadi mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin kita juga
perlu mengingatkan teman-teman di dinas ya untuk membuat skala prioritas. Ini kira-kira mau penuntasan masalah sarana prasarana di daerah itu mau seperti apa. Tahun ini mau berapa sekolah, sekolahnya mana saja. Kami harap itu bisa dibuat dulu. Jadi di sisi perencanaan di daerah ini sangat penting sekali. Mengingat mungkin kapasitas data fisik kita juga nggak banyak ya di daerah, dan pastikan untuk pengisian datanya memang sesuai dengan kondisi real di daerah, kondisi real di sekolah seperti apa, bukan semata-mata karena oh ya saya pengen dapat DAK gitu ya. Setelah dapat DAK nanti ruangannya saya bagusin lagi biar akreditas saya bagus lagi gitu. Jadi ini tolong dipastikan data yang memang sesuai dengan kondisi lapangannya, perencanaannya tolong diperhatikan. Itu mungkin Mbak dari saya. Terima kasih banyak Pak Nafis atas informasinya dan juga highlightnya untuk rekan-rekan kita di Pemda. Dan untuk narasumber kita yang ada di ruangan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup sesi ini? Saya mewakili narasumber yang hari ini bertiga di depan. Kami berharap teman-teman di pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi selamat melaksanakan DAK 2023. Mudah-mudahan DAK 2023 akan menjadi lebih baik dari segi kualitas, penyerapan, penyaluran, dan penggunaannya. Pengawasan juga bisa lebih baik lagi. Kita yakin Bapak Ibu sekalian berkomitmen dengan pelaksanaan DAK ini dengan baik. Kita bersama-sama di tim pusat, di tim daerah bisa saling berkoordinasi apabila ada hal yang perlu didiskusikan. Mungkin itu sebagai gambaran betapa bahwa DAK ini menjadi prioritas nasional kita kawal bersama. Pusat, daerah, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kita sama-sama mengawal prioritas nasional di bidang pendidikan penyelesaian sarana prasarana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dengan informasi ataupun apa yang diberikan oleh Fatur Rahman. Ini menutup sesi kita di panel kedua. Sekaligus juga kita sudah mendekati di ujung acara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Bapak Nur, Bapak Ginanjar, dan Bapak Fatur Rahman. Beri tepuk tangan meriah. Bapak sekalian. Baik, terima lagi untuk akhir acara ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Baik, seperti janji saya tadi di awal acara, kita akan mengumumkan 10 pemenang dari kuis kita hari ini. Baik, apakah ya boleh sekali lagi Bapak Ibu untuk memastikan bahwa seluruh peserta sudah stay tune atau tetap hadir di sini hingga akhir acara. Apakah teman-teman panitia sudah siap untuk pengumuman hari ini, atau kita daripada saya sendirian Bapak Ibu, sepertinya kita ingin memanggil Bang, siapa tadi namanya? Bang Sultan. Oh, Bang Sultan. Dan juga apa sih? Ini apa? Tadi saya tuh belum ngeliat loh. Ini apa? Ini tuh tumbler. Ini tuh Tumbler. Tumbler apa? Coba keistimewaannya apa? kalau katanya kakak DJ, Keistimewaan tumbler ini adalah punyanya DAK Visi. Boleh ditunjukin ke kamera, lebih zoom lagi. Oke.
tidak dengan penggunaan pendanaan DAK fisik loh ya. Oh ya tentunya. Ini khusus fisik. Khusus untuk DAK fisik sendiri. Ini khusus dari Biro Perencanaan Kemendikbudristek. Yes. Sudah ada yang punya. Special edition ya. Ya, celebrating togetherness. Oh, jargonnya keren banget, celebrating togetherness. Oh, iya. Oke. Gimana? Jadi kita mau umumin ini. Tadi kan sudah ada banyak peserta yang ikut ya untuk mengikuti kuis dan banyak banget yang pinter-pinter jawabannya. Tadi ya yang ikut ya. Iya, sejuta. Apa? Bukan hanya sekedar pintar, tapi dia cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Jadi untuk agar kita tidak berlama-lama ya, kita akan segera umumkan saja bagaimana Kakak. Oke, operator. Loh, ini kita mau kuis lagi nih. Mau dia lagi nih kayaknya. Kayaknya nama baru. Ini kok ditawarin ini. Ada lambai-lambai. Nggak boleh. Sudah habis katanya kuotanya. Kuotanya udah habis. Ini tumblernya anti badai, anti topan. Ini bisa tahan air 2 hari. Tahan air 2 hari. Oh, dibacakan. Luar biasa. Tuh, ini ada Jangan satu. Mungkin mulai dari ranking 10 kali ya. iya, ini dari SD Karangannya. Wih. Ya, ini terus ini yang paling cepat ke-10 ya berarti ya. Tapi dia tetap jawabannya tepat. Cuman kalah cepat aja. Iya, Koneksi internet ya. Terima kasih kepada dari SD Karanganyar mendapatkan Peringkat 10. 10 dan Dapat tambah. Lalu yang ke-9. Ada Devi Anambas dari Kepulauan Anambas. Wow, jauh. Kenceng ya. iya. Kenceng sekaligus ngeliatin juknis kayaknya. Sambil baca-baca. Iya benar. Belajar dulu sebelumnya. Oh siap. Siap ujian ya. Pada saat menerima informasi dari sosialisasi dia langsung ini di sini, ini besar Set ya. tangannya cepat. ya. Oke, coba depan. Nomor 8. Dari Firdaus Tuba. Oh, nggak tahu mana ini. Mana ini? Oke, lagi dari mana itu? Dari Toro. Oh, ya. Wow. Ya, tidak. Ya. Yes. Terus ada lagi dari Denny Bangkalan. Ini yang tahun kemarin kalau tidak salah dari Bangkalan itu juga juara, dia juga dapat, ada yang dapat ini loh. Iya, merchandise juga loh. Jadi sama ya. Dia jangan-jangan dia hanya ini dan cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Kolektor merchandise kita. Oke, selanjutnya ada dari mana itu? Winfrey juga dari Selatan ya, kayak ya. Oh, betul ya. Juga Wow dia. BKZ ya. Kalau orang yang luar dari mana itu? Dari Juli KKT. ada lagi ini dari mana ini? Dari
Biar Sofian dari SMI. Mana yang bisa? SMI, SMI langsung gabungin. Nanti ruangan kita ikut ya. Oke. Jadi singkat ya. Nomor dua itu. Nomor dua sekarang. Tahun sudah kerja. Dan yang yang paling cepat dan tepat. Tunggu kakak. Ada Jen. Pemenang, 10 pemenang, dan tentunya kita akan kirimkan ya. Bagaimana nih nanti bisa konfirmasi kalau kan Kepada panitia. iya kepada panitia bisa untuk menghubungi kontak center DAK Fisik di nomor WA berapa? 0821 1348 5910. Lagi dong biar Di nomor WA 0821 1348 5910. Oke. Jangan lupa langsung saja menghubungi ke kontak center DAK Fisik. Baik, jangan lupa dikontak, diberikan informasi ya. Nama di screenshot, jangan lupa screenshot dulu. Ini kayak live shopping. Tapi tidak ada di kotak di sini kan? Oh ya, ada kakak. Baik, ini di screenshot, lalu jangan lupa kirimkan informasi lengkap alamat ke nomor WA yang tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu. Terima kasih kepada pemenang. Diharapkan jangan lupa untuk men-screenshot sekali lagi dan ke WA call center DAK. Jangan lupa untuk sekali lagi untuk 10 pemenang. Ya, betul. Kemudian untuk bahan paparan sosialisasinya, iya, di download di mana? Di ringkas.kemdikbud.go.id/materi WBMR Juknis 2023. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengunduh seluruh bahan paparan di tautan terkait. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe semua sosial media kami. Oh iya, untuk bahan paparan kalau misalnya, aduh ini nulisnya kok panjang banget, bisa langsung di scan. Oh, kemalakan teknologi tingkat tinggi ya. Scan bisa langsung. Itu kalau di scan muncul harganya maksudnya bagaimana ya Pak? Enggak dong, sekali di scan langsung nanti nge-link ke drive materinya, bisa langsung di download. Oke, teman-teman panitia mungkin ini boleh ditambahkan channel YouTube kita dan juga IG kita ya. Supaya jangan lupa supaya update informasi-informasi dari sekali. Baik, terima kasih banyak Bang Suta dan juga Neng Dija. Kita ketemu lagi di sosial kasih berikutnya ya. Dan juga bagi-bagi hadiah nih kayaknya udah combo banget nih ya kalau tukang bagi-bagi hadiah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu tadi Bapak Ibu informasi mengenai 10 pemenang kuis kita pada hari ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, panitia dan juga peserta acara sosialisasi ini. Semoga tentunya acara ini dapat memberikan dampak bagi pendidikan di wilayah Bapak Ibu sekalian dan juga di tingkat nasional. Akhir kata, saya Ivanike undur diri dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat dari kami. Sampai jumpa.